Selfie. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari. Berjumpa lagi dengan saya, Pastor Gregory Satubea, dalam Renungan Harian Silimo Katolik, edisi tanggal 16 Juni 2025. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau menghendaki agar dunia ini dipenuhi dengan damai sejahtera. Mampukanlah kami untuk mewujudkan dan memperjuangkan keadilan dan cinta kasih demi terciptanya damai sejahtera yang sejati. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Ya, karena Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian mendengar bahwa dahulu disabdakan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kalian melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Sebaliknya, bila orang menampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Bila orang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Bila engkau dipaksa mengantarkan seseorang berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berikanlah kepada orang apa yang dimintanya, dan jangan menolak orang yang mau meminjam sesuatu daripadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang terkasih, tema permenungan kita pada pagi hari ini adalah menyingkirkan permusuhan dengan memperbanyak cinta kasih dan damai. Dalam Injil, Yesus melakukan pengajaran kepada para murid serta pendengar lainnya. Dalam pengajaran itu, Yesus berbicara tentang hukum lama dan hukum yang baru. Dan kepada mereka yang mendengarkan pengajaran itu, hendaknya menerima dan menghidupi cara pandang yang baru di hadapan hukum yang diajarkan oleh Yesus. Yesus berharap kepada para pendengar agar tidak menghidupi hukum balas-membalas, tetapi perlu memiliki cara pandang serta penerapan yang tidak menambah persoalan, tetapi justru perlu menambah dan melahirkan sebanyak mungkin kebaikan itu sendiri. Hal ini sebagaimana yang sudah diajak oleh Yesus sendiri. Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapa yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga kepadanya pipi kirimu. Orang yang mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Yang memaksa berjalan 1 mil, berjalan bersama dia sejauh 2 mil. Di tengah problem yang tidak mudah, kita ditantang menjadikan diri yang melahirkan kebaikan dan memperbanyak damai. Dan untuk menerapkan harapan dari Yesus ke dalam realitas kehidupan kita, tentu tidak mudah. Sebab sikap diri kita berhadapan dengan persoalan, sikap yang menyakiti, mengecewakan, kita cenderung ingin membalas dan akan merasa puas bila
segalanya terjadi pada orang yang telah menyakiti kita. Itulah sikap manusiawi kita. Namun di hadapan Tuhan, sikap diri yang seperti itu bukanlah sikap diri yang benar di hadapan Allah. Yesus justru berharap di tengah situasi yang penuh permusuhan, kita lebih memperbanyak kebaikan, semakin membuka hati, memberikan pengampunan. Dan bila kita mampu mengelola segala amarah kita berubah menjadi hal yang baik, mampu mengampuni, mampu memaafkan, di sanalah berkat Tuhan senantiasa terjadi dalam diri kita. Karena kita sudah mampu menciptakan kebaikan di tengah situasi keadaan hati kita yang tidak menyenangkan. Karena itu, Ibu, saudara-saudari, mari kita terus memperbanyak damai, cinta kasih di tengah situasi dunia dewasa ini yang penuh dengan permusuhan, agar sukacita, damai boleh terjadi dalam realitas kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala teladan kebaikan-Mu yang menunjukkan kepada kami sikap saling mengampuni, sikap saling memaafkan. Teguhkanlah kami untuk semakin mampu menghayati cinta kasih kepada semua orang, baik dalam kata maupun perbuatan, sambil menantikan datangnya kerajaan-Mu yang abadi. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita semua senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini renungan pagi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah.